بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih mencurahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat di antara ratusan nikmat-nikmatnya sehingga kita mampu melaksanakan sholat Jumat di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat beriringan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan kita hidup di muka bumi ini, maka kemudian Allah pun menurunkan Rasulnya. Allah pun menurunkan kitabnya sebagai panduan. Maka kehidupan kita yang di dunia ini ternyata bukanlah kehidupan yang selama-lamanya. Tidak lain kehidupan ini adalah mazra'atul akhirah, ladang akhirat, tempat di mana kita bercocok tanam, tapi nanti hasilnya akan kita ambil di akhirat. Maka kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini ibarat momen waktu kita untuk mencari bekal yang terbaik yang nanti kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bekal yang terbaik? Allah pernah ucapkan bahwasanya yang terbaik adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayo masing-masing di antara kita bersiap-siap. Ayo masing-masing di antara kita ambil bekalnya, persiapkan bekal kita, tapi ingat fa inna khairaz zadi taqwa. Namun ingat sebaik-baiknya bekal yang nanti akan dibawa kita adalah ketakwaan. Tentu ketakwaan ini harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu di kantor, entah itu di rumah ataupun dimanapun. Entah kita bertransaksi dengan orang atau dengan alam sekitar, kita harus tanamkan nilai-nilai ketakwaan. Karena apa itu ketakwaan? Menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya serta menjauhi larangannya dengan semaksimal mungkin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan kita. Beliau adalah nabi terakhir yang Allah utus di muka bumi ini dengan berbagai macam mukjizat. Salah satu julukan nabi, salah satu gelar yang sering kita ucapkan adalah nabi juga digelari dengan Nabiul Ummi, seorang nabi yang ummi. Seringkali kata ummi ini kita artikan dengan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kemudian jamaah sekalian yang harus digarisbawahi adalah ketika kita mengucapkan kata al-ummi yang diartikan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka ini adalah kalimatu madhin, bukan kalimatu qadhin. Ini adalah ucapan pujian, bukan ucapan hinaan atau seperti kita ketika kita mengatakan kepada teman kita atau saudara kita, "Oh, kamu tidak bisa baca, kamu tidak bisa nulis." Tentu ini mungkin berkonotasinya buruk. Tapi ketika kita ucapkan Nabiul Ummi, seorang nabi yang ummi, ini bermakna bahwa saya nabi. Kata al-ummi ini berasal dari kata ummun, ibu. Maka nabi ini bermakna seperti hala waladatul ummu, seperti keadaan di mana ibunya melahirkan,
suci. Tapi kemudian jamaah sekalian, kata Umi juga di sini, itu diartikan bahwa Nabi memang sebelum diturunkan wahyu memang sama sekali tidak pernah bertransaksi, tidak pernah bersinggungan dengan yang namanya pelajaran, dengan yang namanya guru. Kenapa demikian? Hal ini sudah Allah desain sedemikian rupa agar apa? Ketika nanti turun wahyu, kemudian Nabi menyampaikan apa yang diwahyukan, maka sama sekali tidak ada tuduhan yang menyatakan, oh boleh jadi Nabi dapat ini dari gurunya. Tapi karena tercatat dalam sejarah Nabi tidak pernah berguru dengan siapapun, maka dugaan ini, prasangka ini sudah terhapus otomatis. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Nabi yang umi, tapi kemudian seringkali kita temukan redaksi hadisnya, seringkali kita temukan sabda-sabdanya itu ternyata menembus ruang dan waktu, melampaui waktunya, melampaui zamannya. Pernah kita tahu hadis tentang bagaimana ketika misalkan ketika sedang makan, kemudian ada seekor lalat masuk, maka apa petuah Nabi, apa sabda Nabi? Maka ketika engkau sedang makan atau sedang minum, kemudian lalat itu hinggap jatuh ke makananmu, maka celupkan sepenuhnya. Kenapa? Ternyata di sebagian sayapnya terdapat racun dan sebagiannya ternyata terdapat nawarnya. Ini Nabi yang berbicara. 1400 tahun yang lalu, Nabi tidak ada latar belakang kedokteran. Nabi tidak pernah belajar. Nabi sudah ungkapan ini dan ternyata faktanya terbukti sekarang. Maka benar firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi yang menceritakan tentang sesuatu yang melampaui zamannya, Nabi bercerita tentang bagaimana penciptaan kita, bagaimana Allah menciptakan kita di rahim ibu kita. Dalam sebuah kesempatan Nabi bercerita, padahal Nabi tidak ada latar belakang kedokteran. Nabi bercerita, inna ahadakum, bahwasanya seseorang di antara kita atau kita semua, yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah, bahwasanya kita ketika masih dalam rahim ibu kita, maka 40 hari pertama itu masih nutfah, berbentuk air mani. Summa yakunu 'alaqatan, kemudian setelah 40 hari fase selanjutnya maka menjadi 'alaqah. Kata 'alaqah jamaah sekalian, ketika mungkin jamaah membaca tafsiran dan sebagainya atau terjemahan Quran, kata 'alaqah seringkali diartikan segumpal darah. Tapi kemudian kalau kita lihat dari teks bahasanya, kata 'alaqah ini bermakna 'alaqah ya'liqu, artinya sesuatu yang nempel, sesuatu yang nempel di dinding rahim. Maka setelah proses 40 hari awal, sperma kemudian berubah menjadi 'alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim, kemudian diterjemahkan seperti segumpal darah. Maka setelah itu summa yakunu mudghatan, setelah itu berproses lagi 40 hari yang ketiganya menjadi mudghah, segumpal daging. Maka jamaah sekalian, dari mana Nabi tahu info ini? Nabi tidak pernah belajar. Maka ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang penting dari sini? Maka harus kita imani dengan sepenuh hati bahwasanya penciptaan kita di dalam rahim kita itu sepenuhnya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah terbentuk menjadi segumpal daging, kemudian Allah memerintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, engkau turun, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad tersebut, engkau tiupkan ruh kepada janin tersebut. Maka kemudian ditiupkanlah ruh. Maka ini berarti ketika 40 hari fase keempatnya, yang mungkin kurang lebih sekitar 4 bulan. Itulah kenapa seringkali ini menjadi tradisi acara 4 bulanan.
Karena mungkin berdasarkan hadis ini, ya, karena ada 40 hari fase pertama, 40 hari fase kedua, 40 hari fase ketiga, sampai 40 hari fase yang keempat, yang kurang lebih sekitar 4 bulan. Maka setelah itu malaikat yang tadi diperintahkan untuk meniup-ruhnya kemudian bertanya, ya Allah, apa lagi harus aku lakukan? Kau tulis 4 hal untuknya. Malaikat bertanya, apa itu ya Allah? Atau di mana saya harus mengambil info tersebut? Apa Allah bilang? Kau ambil di Lauh Mahfuz. Info itu ternyata sudah tertulis penuh, sudah tertulis lengkap di Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Catatan besar tentang kehidupan kita. Dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, semuanya sudah dicatatkan. Maka kemudian sudah kita catatkan, maka malaikat mencatat pertama-tama tentang rizki kita. Maka jemaah sekalian, jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa salah satu pengarang Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, "Ari nafsaka min tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi nafsik." Ari nafsaka min tadbir. Diamkan, biarkan Allah yang mengurus urusannya, karena sesungguhnya apa yang sudah ditakdirkan untuk orang lain tidak mungkin jadi milikmu, pun juga apa yang menjadi milikmu tidak mungkin milik orang lain. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Bukankah sering ketika kita mengunjungi pasar jamaah sekalian, kemudian berjejer masing-masing pedagang menjual hal yang sama, menjual barang yang sama. Pedagang sayur kita ambil contoh, satu kios di tempat yang sama, tapi kemudian masing-masing memiliki pelanggan yang berbeda-beda. Maka ini menunjukkan bahwa rizki sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Maka jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina Allah adalah sebuah dosa besar, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Menginjak-injak Quran pun juga bisa, tapi juga tidak yakin akan rizki Allah, meragukan kalau ternyata kita besok masih bisa makan, itu juga bagian tentang bagaimana iman kita kepada Allah harus dijaga. Jemaah sekalian yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa Rasulullah pernah menyadarkan kita, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Andai kalian semuanya wahai manusia benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar berserah diri kepada Allah, la ruzittum kama yurzaqut tayr. Pasti kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Taddu himason wa taruhu bitona. Burung di pagi hari keluar dari sarangnya, keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Murni tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna sesungguhnya akhdun bil asbab, mengambil sebab, berikhtiar semampu mungkin, kemudian serahkan semua hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir akan rizki kita. Selama Allah masih memberikan kita hidup, selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas, maka itu artinya masih ada jatah rizki kita. Karena seseorang tidak mungkin akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sudah disempurnakan rizkinya. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai gambaran, salah satu binatang terbesar di dunia yaitu paus. Itu dalam berita, satu hari ikan paus bisa mengkonsumsi kurang lebih 50 ton makanan. Jemaah sekalian, satu hari 50 ton makanan. Maka ini yang menjamin Allah. Kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah mendengar kabar bahwasanya ada ikan paus yang kehausan, ada ikan paus yang kelaparan.
maka kita ternyata yang makhluknya Allah yang paling mulia, kenapa kita ragu akan firman Allah? Kenapa kita ragu akan karunia Allah? Bahkan sampai menghalalkan yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyadarkan kita bahwasanya dunia, kehidupan dunia ini, kenikmatan ini halal wa hisab. Bahkan andai pun itu halal, jamaah sekalian, ternyata nanti akan ada hisab yang nanti kita. Sebaliknya, wa haramuha iqab. Kalau sudah jelas-jelas haram, sudah pasti akan ada azab yang menanti. Maka jamaah sekalian, percaya, yakini bahwasanya rizki sudah Allah tentukan semuanya. Semampu kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang sudah Allah tentukan untuk kita, yang sudah Allah catat buat kita jauh sebelum kita dilahirkan adalah terkait tentang ajal kita, kematian kita. Kematian kita adalah sesuatu yang pasti. Kita mungkin sering mendengar di berita ada ini meninggal, ada kecelakaan dan sebagainya. Itu mungkin jauh dari circle kita. Tapi mungkin karena kita mengetahui ada sebagainya, mungkin dekat-dekat ini kita mendengar ada saudara kita meninggal dan sebagainya. Maka ini adalah bukti nyata bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti, dan ini sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita hidup. Maka yang penting adalah bukan memikirkan kapan kita mati, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri menyongsong kematian. Supaya kematian ini sebagai pintu kita menuju kehidupan yang abadi dengan penuh bekal-bekal kebaikan yang akan kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa amali, amal kita jemaah sekalian. Ternyata jauh sebelum Allah menetapkan kita di muka bumi ini, jauh sebelum Allah menaruh kita di rahim ibu kita, jauh sebelum bumi ini tercipta, Allah sudah tentukan amal kita. Saqiyun aw sa'idun. Apakah kita nanti bahagia atau kita nanti sengsara? Maka dalam riwayat lain, Rasul pernah bersabda bahwasanya nanti atau kita semua ini sudah ditentukan porsi kita, tempat kita endingnya nanti di mana sudah ditentukan. Apakah surga atau neraka? Maka sahabat yang mendengar ini sedikit bingung dan bertanya, ya Rasulullah, kalau ternyata semuanya sudah ditentukan surga dan nerakanya, lantas untuk apa kita beramal soleh? Toh ternyata sejak awal sudah ditentukan ini bakal masuk surga, ini bakal masuk neraka. Lantas untuk apa kita beramal? Maka kemudian Rasulullah menjawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Tetaplah beramal, tetaplah istiqomah. Kenapa? Fa kullun muyassarun lima khuliqa. Karena segala sesuatu nanti akan dimudahkan sesuai dengan tujuan yang diciptakan. Maka jemaah sekalian, mari kita berhusnuzon kepada Allah. Ketika ternyata kita saat ini dimudahkan untuk Allah beribadah, ketika saat ini kita dimudahkan dalam kebaikan, maka kita berhusnuzon kepada Allah, kita kelak termasuk ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, ketika ternyata kita melihat saudara kita, teman kita, ataupun siapapun yang mungkin saat ini sedang dalam keburukan, doakan. Semua kelak Allah akan memberikan hidayah. Karena akhir hadis ini Rasul menyatakan wallahi, demi Allah. Maka kemudian Rasul bersumpah, alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada Tuhan selainnya, bahwasanya sesungguhnya seseorang la ya'malu bi'amali ahli jannah. Seseorang diriwayatkan menyatakan terlihat dia beramal seperti amalnya ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', yang sampai jarak antara dia dengan surga dekat sekali, tapi ternyata fayas di file kita, ternyata catatan di lauh berbeda. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Ternyata akhirnya endingnya dia sul khatimah dan akhirnya masuk ke neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang mungkin kita kenal sepanjang waktu ternyata berbuat maksiat luar biasa, tapi ternyata Allah punya kehendak lain, fayas di file kita.
catatan akhirnya berbeda, catatan di rohnya berbeda, ternyata dinyatakan ahli surga, endingnya berbeda, maka dia akhirnya masuk surga. Apa yang harus kita pahami dari ini? Tidak ada yang aman dengan akhir kehidupan kita. Yang saat ini mungkin kita dalam kebaikan, tetap berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya saat ini Allah mencintai kita, Allah menyukai kita. Innallaha idza ahabbal 'abda ista'malahu. Allah itu jika mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakan hamba tersebut dalam kebaikan. Maka semoga kita duduknya di sini, berbuat baiknya kita, ini bagian dari Allah menggunakan kita dalam kebaikan. Pun juga, kalaupun ternyata kita dalam keburukan, kalaupun kita melihat saudara-saudara kita dalam keburukan, jangan langsung menjustifikasi bahwasanya kamu pasti masuk neraka, karena tidak ada yang aman dari akhir kehidupan kita semua. Bukankah kita pernah mendengar kisah tentang seorang pendosa yang pernah membunuh 99 orang, kemudian akhir hayatnya ternyata masuk surga? Pun juga bukankah kita pernah mendengar kisah seorang kiai yang katanya luar biasa, tapi ternyata akhir hayatnya masuk neraka? Maka jemaah sekalian, akhir hidup kita tidak ada yang pasti, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun saat ini kita dalam kebaikan, bersyukur karena segala kebaikan kita, sholat kita, ibadah kita, semua kebaikan kita itu murni ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sekarang kita melihat saudara-saudara kita dalam keburukan, maka doakan supaya nanti Allah memberikan hidayah. Sebagaimana ketika Rasulullah hendak hijrah, hendak berdakwah ke Taif, kemudian ternyata sambutannya tidak luar biasa, sambutannya ternyata malah luar biasa, dilempari Rasulullah. Kemudian Rasulullah saat itu kemudian berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkan kaumku karena mereka tidak tahu. Maka ini yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita melakukan ibadah. Saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dalam kekurangan terkait kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ranah kita untuk menjustifikasi kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalami kalamullah malikil manan wa biqauli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.